Dulu juga saya kan sampai istilahnya dulu ngontrak gitu kan, Betul. sampai saya punya satu kamar yang di situ gelap gitu. Kalau saya udah mau tidur tuh, saya kadang suka nangis dulu Kang, itu Kang. Nangis dulu saya tuh harus ngapain lagi gitu. Besok nih Nah. saya ngapain? Ternyata saya coba nulis, semuanya saya tulis, saya tulis dan kalau sekarang saya buka lagi Kang, itu semua udah ada checklistnya Kang. Seru ya. Alhamdulillah Gimana? Ada udah ceritanya tercapai masing-masing semua, ya. iya Dan, alhamdulillah. dan ada perjuangannya sendiri-sendiri tuh Betul, ya. ceritanya macam-macam lah Baik, gitu. baik, baik. Tetap semangat intinya itu. Semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijung morning, Sobat BM. Pada kesempatan kali ini, saya kembali hadir di acara CEO Muda. Ada anak muda yang sudah sangat familiar di kalangan para fotografer dan akhir-akhir ini juga mungkin tenar di Provinsi Banten Waduh. mengenai wedding organizer ya. Hadir Febriansyah, selamat pribadi. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih? Bisa cerita Ya, sedikit? sekarang lagi sibuk ngurusin dekor nih Kang. Dekor ya. Belok arah dulu. Belakang dulu. Ya Sobat BM, kita kenal 10 tahun yang lalu, hadir awalnya dari Twin Twin Foto. Jadi main dari foto sampai sekarang sudah 10 tahun nih kaosnya saya pakai, sudah 10 tahun. Sekarang semua orang sudah tahu bagaimana kualitas dari Twin Foto dan bagaimana sepak terjang Twin Foto di dunia kreatif di Provinsi Banten, bahkan nasional bahkan internasional gitu. Kita langsung saja bicara soal Aspedi ya. Boleh cerita Aspedi. Aspedi apa itu? Aspedi. Jadi Aspedi itu kan Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Oke. Nah itu kebetulan kita di Banten ini baru ada sekitar tahun 2018. Bulan Februari apa kalau nggak salah sih bulan Februari itu dikukuhkan kita. Berarti sampai saat ini udah 2 tahunan lah ya. 2 tahunan. Nah kebetulan dulu pertama kali ada kan memang DPW jatuhnya ya, Dewan Pengurus Wilayah ya. Nah itu Provinsi Banten. Nah kebetulan saya diamanati menjadi wakil ketua waktu itu. Pertama kali itu memang jadi wakil ketua dan di situ dulu saya belum terlalu fokus juga ke dekorasi Kang. Ya, ya. Masih megang sana sini lah, kebetulan kan saya ada fotografi. Saya berawal dari situ, kemudian lanjut wedding organizer. Nah pembangunan timnya, terus mengorganize pernikahan lah istilahnya. Nah kebetulan untuk dekorasi sendiri kalau nama sih Dini Salon Kang. Nah kebetulan saya nih generasi keduanya. Generasi kedua dari ibu saya. Nah akhirnya 2 tahun ke belakang saya yang pegang. Gitu, hampir 3 tahun lah istilahnya. Saya pegang dan saya yang menjalankan manajemennya di situ. Kemudian bertemu Aspedi juga. Nah di situ Aspedi akhirnya saya yang masuk. Alhamdulillah Twin Foto dan Twin WO, terus ada Twice Photo Booth. Nah kebetulan sudah ada yang megang lah jatuhnya. Alhamdulillah udah bisa autopilot, walaupun saya tetap berada di situ lah istilahnya untuk pengecekan dan lain-lainnya masih ikut andil gitu. Nah sekarang kebetulan saya fokus ya kira-kira 60%-an memang di dekorasi ini. Nah masuklah ke Aspedi gitu. Di situ saya berorganisasi. Terus Aspedi ini untuk lingkupnya itu seluruh Indonesia udah ada Kang. Oh begitu. Gitu, seluruh Indonesia dan setiap provinsi sudah ada. Jadi kebetulan Provinsi Banten ini baru ya istilahnya, ya baru 2 mau jalan 3 tahun berarti kalau nggak salahnya. Nah itu di perjalanannya
kebetulan ketua yang lama mengundurkan diri dan akhirnya saya yang naik. Oke. Baru kemarin bulan puasa kemarin tuh ya, bulan Mei berarti ya, Mei kebetulan saya akhirnya diangkat jadi ketua. Ketuanya ya. Keren. Dan akhirnya ya saya harus menjalankan lebih maksimal nih Kang, karena ada di saya gitu mana dengan target-target ya menyatukan para pendekor. Tujuannya adalah sebetulnya menyatukan pendekor sesuai dengan moto atau tagline-nya Aspedi. Aspedi itu bersaudara. Jadi zaman sekarang kita berbisnis, kita melakukan dekorasi itu udah bukan lagi sikut-sikutan antara pendekor satu, pebisnis satu dengan lainnya gitu. Jadi pengennya kita bersatu, kita sama-sama maju, saling membesarkan dan gitu ya. membesarkan istilahnya dekorasi Indonesia ini. Kita punya asosiasinya gitu, dan kita di situ pengen sama-sama ke level yang sama Kang, gitu, maju bersama ya dengan tagline-nya Aspedi bersaudara itu. Gitu. Kita orang bersaudara gitu. Kita orang bersaudara. Kang, sejauh mana peran Aspedi ini untuk mendorong dunia usaha di dekorasi misalnya? Katakanlah kemarin kan ada pandemi itu. Betul. Nah, sejauh mana peran Aspedi untuk mendorong usaha itu, atau seberapa penting sih gitu adanya Aspedi itu? Sangat penting Kang, karena yang saya rasakan waktu pandemi pertama kali itu Kang, itu bulan Maret ya, dan kita benar-benar April itu cancel semua, pekerjaan tuh kebanyakan cancel, dan dari cancel itu ya nggak ada kerjaan, dan kita sebagai asosiasi di situ peranannya adalah istilahnya berini dengan pemerintah lah istilahnya ya, kita masuk ke pemerintah dan kita adakan diskusi khusus ke pemerintah gitu. Di situ ketemu Pak Wali Kota, Pak Wali Kota dulu, karena kebetulan DPW Banten ini anggotanya ada dari Tangerang, dan rata-rata banyak dari Kota Serang. Nah, Cilegon ada, cuman memang kebanyakan Kota Serang. Akhirnya ya udah deh, untuk provinsi ini kita coba buat simulasi Kang. Jadi, nah simulasi pernikahan new normal kalau waktu itu kan. Itu tujuannya untuk mendorong kan ya? Tujuannya mendorong supaya kita membuat satu standar untuk pernikahan, untuk resepsi. Sebetulnya untuk resepsi, karena banyak orang yang hanya ingin akad saja. Nah, sedangkan akad saja itu Kang tidak sesuai lah, gitu ya. Betul. Kita pengusaha, kalau dari sisi usaha merugikan. betul. Rugi tidak, tapi semakin mengecil lah gitu betul. pendapatan dengan operasional kita yang biasa 1 bulan itu seperti apa, yang mungkin teman-teman yang di Jakarta udah ada yang collab lah, fotografi juga apalagi banyak yang udah wah kemana-mana deh, betul. Dari fotografi harus jualan apa, harus ini gitu. Makanya nah dari dekorasi akhirnya kita masuk ke pemerintah dan kita bikin satu aturan main, pernikahan resepsi itu harus seperti apa. Nah akhirnya dapat izin Kang, keluarlah peraturan wali kota yang dituangkan semua aturan mainnya ada di situ. Jadi semuanya istilahnya dapat merasakan dari mulai fotografernya, dari mulai MC, terus tukang riasnya, make up-nya. Nah dari kita itu akhirnya bisa membuat satu simulasi dihadiri oleh Pak Wali Kota dan dari Dinas Kesehatan dan lain-lain. Nah itu istilahnya benar-benar dihadiri, dan bagaimana contoh pernikahan new normal itu. Nah itu semua diatur di situ. Akhirnya dapat izin sampai detik ini alhamdulillah, karena salah satunya dorongan dari Aspedi. Ya, itu goalnya ya sebetulnya. Jadi simulasi dilakukan sebetulnya untuk meyakinkan pemerintah bahwa sebetulnya pernikahan bisa dijalankan loh, bisa dengan protokol kesehatan yang sudah diatur.
pemerintah ada gambaran. Nah, itu Sobat BM pentingnya kita bersatu tuh begitu, nggak saling sikut menyikut, tapi bagaimana kita membuat satu kekuatan, kemudian kekuatan itu untuk bisa saling membesarkan. Iya. Kang, ada satu lagi namanya HIPDI ya. Oh iya, HIPDI. Bisa cerita juga nih kalian nih. HIPDI, kebetulan HIPDI itu Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Itu sangat baru Kang di Indonesia gitu. Yang paling muda lah istilahnya. Tapi dalam satu wadah juga sama-sama di asosiasi-asosiasi ya untuk pernikahan lah. Ini akan ketuanya juga nih. Kebetulan itu provinsi yang seharusnya Luar biasa. ya Oke. dipercaya lah, Siap, diberikan amanah, alhamdulillah gitu. Cuman memang kemarin berarti ya jalan juga 2 tahun ya kalau nggak salah, mau jalan 2 tahun kalau ini. Jadi pas baru ada akhir tahun 2019 kalau nggak salah, itu jadi kita langsung bikin tuh seluruh Indonesia. Belum seluruh Indonesia, baru ada beberapa provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin, Kalimantan, Bali. Nah itu ada beberapa lah yang baru mulai itu. Nah kebetulan saya juga dipercaya menjadi ketuanya. Nah dari situ HIPDI peranannya memang di bidang dokumentasi atau enggak fotografi, videografi lah, kita masuk di situ. Cuma memang titik beratnya yang kebanyakan sekarang anggotanya memang bidang fotografinya adalah pernikahan sih, kebanyakannya seperti itu. Jadi Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia ini juga tidak jauh berbeda dengan Aspedi sebetulnya. Aturan main di dalamnya juga memang mengarahnya kepada ya menyatukan kita sebagai pengusaha bidang fotografi itu supaya bisa berorganisasi dan juga bisa berkoordinasi seluruh Indonesia nanti untuk memajukan perusahaan-perusahaan dokumentasi ini juga. Sobat BM, baru saja kita tadi mendengar pemaparan dari Kang Febri bagaimana manfaat dari ikutnya usaha kita ke himpunan atau asosiasi. Nah, Kang Febri, ada yang mau saya tanya. Kalau kemudian saya nih punya usaha di dekorasi atau foto, pengen ikutan ke Aspedi misalnya, caranya gimana tuh? Sangat mudah Kang. Jadi ngikut Aspedi ini yang pertama diwajibkan untuk memiliki dekorasi, gitu. Memiliki dekorasi, walaupun hanya satu set, gitu. Dan ingin apa ya istilahnya ya ikut serta organisasinya, udah syaratnya itu aja sih. Saya mungkin ada iuran lah ya kalau organisasi kan memang seperti itu. Untuk jalannya organisasi. Ya betul. Karena kedepannya kan kita membuat sebuah event, membuat pelatihan-pelatihan Kang, gitu. Terus juga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau enggak provinsi, gitu. Ya. Itu yang mungkin kita lakukan gitu. Ya waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan pameran-pameran gitulah Kang. Pameran yang lingkupnya satu provinsi. Kebetulan kan memang saya di DPW Banten. Jadi kita akan melaksanakan pameran pernikahan gitu. Jadi biasanya Aspedi ini ya mendorong teman-teman yang lain juga biar bisa ikut andil dalam pameran ini gitu. Karena di dalamnya kan ada beberapa himpunan juga Kang. Kayak misalkan MC itu ada juga ya. Terus WO juga ada, Hastana. Terus ada juga yang lain lah, banyak sekarang. Jadi kita sebetulnya bersatu di situ tuh koordinasinya tiap organisasi itu. Jadi sangat mudah sekarang untuk kita bersilaturahmi dan berkoordinasi gitu. Ya. Artinya itu sama juga ya dengan HIPDI ya? Artinya sama. HIPDI juga ya, modelnya tidak jauh berbeda sih. Oke. Sobat BM, saya kenal sekali dengan Kang Febri ini, juga orangnya cukup kreatif, terus kemudian inovatif. Itu terlihat pada saat pandemi banyak sekali juga melakukan yang saya sebut sebagai diversifikasi bisnis ya. Maksudnya pada saat ada hambatan, Kang Febri ini pasti
bagaimana caranya melakukan usaha yang lain atau misalnya mengembangkan usaha yang sudah ada supaya usahanya tetap jalan gitu ya. Bertahan. Bertahan. Bisa kasih contoh Kang Febri, Kasih misalnya contoh. beberapa lah, misalnya jualan apa, Oh, iya. atau misalnya alat-alat yang nganggur itu disewain atau Oh, gimana iya. gitu. Silakan Kang Febri. Pertama kali kena pandemi berarti saya vakum pekerjaan karena seluruhnya saya bisnis di bidang pernikahan, Kang. Nggak ada yang nikah gitu ya. Ada yang nikah juga di KUA gitu. Jadi tidak mengeluarkan banyak dana gitu. Paling hebat akad nikah gitu. Paling banter juga akad nikah lah istilahnya. Yang operasional kita setiap bulannya sudah ada harganya gitu, sudah ada kapasitasnya segitu. Istilahnya membuat saya memutar otak. Yang pertama dilakukan adalah karena saya dekat pasar, saya menjadi pedagang, Kang. Pedagang, tetap berdagang. Berdagangnya yang pertama kali saya jualan kolang-kaling. Barangkali. Kolang-kaling itu kebetulan saya langsung ngambil ada juragannya lah istilahnya, dari pohonnya langsung gitu. Nggak nyambung ya fotografi. Nggak nyambung. Kolang-kaling. Terus saya juga jualan daging, kan. Daging. Saya jatuhnya tetap ngambil juga gitu dari teman-teman aja lah istilahnya, teman-teman yang dulu mungkin saya juga nggak pernah terpikir untuk jualan daging gitu kan, jualan daging. Terus jualan lemon, Kang. Lemon juga saya karena dekat pasar, jadi saya tahu juragan lemon siapa. Jadi saya ambil, dapat harga murah, saya jual-jual. Yang beli pun klien-klien juga, Kang. Klien-klien juga. Dan saya cuman ngiklanin di Instagram atau enggak di WhatsApp. Ya udah, alhamdulillah ada yang beli. Nah, mungkin yang nggak pernah saya pikir itu live streaming. Nah, yang lumayan agak besar, saya akhirnya bisa dapat dari situ. Yang kebetulan pas mau pandemi itu saya baru beli alat itu, Kang. Buat multicam, live streaming, ada peralatan banyak lah. Yang misalnya saya ngeluarin budgetnya lumayan gitu. Nah, itu saya sampai benar-benar hopeless lah, ini bisa dipakai apa enggak gitu. Saya jual aja deh gitu. Tapi ternyata di pandemi itu banyak live streaming dan alhamdulillah alat itu kepake, Kang. Sampai detik ini ya tiap bulan ada lah keluar. Jadi kita benar-benar bertahannya tuh, jadi teman-teman nih pilihannya hanya dua, saya keluarkan atau saya pekerjakan kan gitu. Kenapa saya bisa jualan lemon, jualan yang gitu? Karena tim saya tuh istilahnya pekerjaan masih ada, Kang, tinggal sisa-sisa lah istilahnya. Ya udah, dari sisa-sisa itu tim yang kerjakan. Nah, saya akhirnya mencari pekerjaan lain yang itu sebetulnya kalau dibilang bertahan saya masih kuat, 5 bulan ke depan tuh saya masih kuat gitu. Tapi apakah pandemi akan berakhir? Kita tidak tahu. Betul. Saya di situ kenapa saya mau jualan ini jualan itu ya karena saya pengen lebih safe lagi, lebih aman lagi, supaya ketika nanti pandemi selesai gitu istilahnya, ataupun walaupun pandemi belum selesai tapi job udah banyak, ya saya tidak susah mencari tim lagi. Gitu sih, Kang. Iya, sip. Ini keren, Sobat BM, karena bagaimanapun juga seberat-beratnya pekerjaan ternyata masih lebih berat kalau nggak punya pekerjaan. Betul. Jadi kalau kata Kang Febri, mau kerja atau diperkerjakan atau keluar gitu ya. Jadi untuk bertahan, yang paling penting kuncinya sebetulnya terus bergerak, terus mencari, karena satu tertutup pasti ada pintu-pintu lain yang terbuka. Yang bisa dibuka. Betul. Ini menarik, Kang Febri. Untuk waktu Kang Febri aktif di himpunan dan asosiasi kan tentu saja itu juga menguras energi dan waktu dan lain-lain. Nah, ini saya melihat perlu delegasi, perlu kepercayaan kepada tim yang dipegang oleh Kang Febri. Ini apa yang dilakukan kepada mereka supaya di asosiasinya jalan, tapi usaha Kang Febri juga nggak kedodoran gitu. Nah, gimana? Jadi lebih ini aja, Kang, pembagian tugas sih. Jadi istilahnya yang dulu mungkin tugas saya semuanya dari A sampai Z, ya sekarang yang A sampai C-nya siapa, terus dari D ke F-nya siapa, lebih ke kayak gitu. Jadi
lebih dibagi jatuhnya kepalanya siapa, nanti ada yang apa ya istilahnya, kalau sekarang kalau di Twin fotonya sendiri ada manajernya, ada editornya, ada fotografernya siapa gitu yang mungkin sesekali saya juga foto. Jadi saya tidak meninggalkan Kang. Jadi saya tetap harus berada di situ karena itu Supaya tahu dulu ya, hobi saya Kang. betul. Jadi hobi tidak bisa ditinggalkan nih gitu. Jadi sesekali saya perlu refreshing ke situ. Saya juga istilahnya sekarang fokus di dekorasi dan saya memperkuat timnya, jatuhnya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, saya bisa menjalankan gimana caranya menjalankan bisnis ini autopilot. Yes. Nah gitu. Jadi intinya pekerjaan yang biasa saya kerjakan dari A sampai Z itu tinggal dibagi kapasitasnya gitu. Nah, artinya Twin ini dalam melakukan scale up bisnis kan, yang tadinya cuma fotografi, kemudian ke dekorasi, malah katanya lebih banyak dekorasi sekarang ya. Nah sekarang alhamdulillah 20%. saya di dekorasinya, saya kan fokus di dekorasi, jadi ya pekerjaan yang dilakukan lebih banyak ke situ. Cuman ya alhamdulillah si Twin fotonya ini masih tetap berjalan gitu. Apalagi untuk studio ya, studio alhamdulillah lah pandemi ini menggenjot pemasukan ya studio, selain karena kan kita fokusnya di pernikahan Kang, pernikahan aja. Nah dulu saya juga nggak kepikiran untuk mengambil company profile Kang. Ya alhamdulillah sekarang kebantu mulai banyak berdatangan company profile dan ya salah satunya hanya foto BOD BOC lah kayak gitu-gitu. Nah itu kebantu banget. Luar biasa. Nah, untuk sampai ke percaya mendelegasikan tugas atau tanggung jawab pada seseorang itu, nah kriteria yang dilakukan oleh Kang Febri apa nih? Kriteria. Iya. Saya malah kadang kalau kriteria yang penting mau bekerja, ikut aturan main, ikutin SOP Kang. Udah. SOP-nya SOP-nya karena ya udah tertulis, tinggal menjalankan. Jadi ketika ada kekurangan atau kesalahan ya ketahuan Kang gitu. Jadi siapa yang megang peralatan itu harus diapain. Terus mulai dari pembagian tugas, ini pembagiannya tugas misalkan fotografer ini dibagi, siapa yang membagi, terus kan nanti pembagian jadwal itu sudah. Oke. Jadi apa ya istilahnya ya kita membenahi di strukturnya dulu lah gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang tadinya dari misalkan direkturnya siapa sampai dengan editor, dulu kan saya Kang sendiri. Betul. Nah sekarang ya udah editor siapa, terus bagian apa namanya sales marketingnya siapa, ya itu sampai ya walaupun saya masih mengisi di satu titik gitu. Ya, betul. Tapi setidaknya harus beban sudah tidak di saya semua. Harus sudah mulai percaya. Betul. Sudah mulai mendelegasikan. Intinya itu Kang, ya, percaya walaupun pertama kali mungkin kesalahan itu ada. Ada Pasti karena kan tidak terbiasa. Cuman ya intinya saya mungkin tidak pernah marah kali ya. Nggak tahu ya marah apa gimana ya nanti tim saya bilangnya gimana. Tapi yang pasti kalau ada kesalahan perbaiki. Intinya itu sih. Itu ya Sobat PM. Jadi yang pertama paling penting adalah standar operasional prosedur. Betul. Itu SOP yang harus dipegang oleh semua anggota tim ya. Pegang. Yang kedua memang bagaimanapun juga untuk scale up bisnis kita harus berani menambah orang ya. Menambah sumber daya manusia yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena nggak mungkin perusahaannya makin besar, apa-apa dipegang sendiri, nanti malah repot sendiri. Gitu Sobat BM. Oke Kang Febri, kita bicara tim nih sekarang. Karena Kang Febri-nya udah makin ke atas, bagaimanapun juga Kang Febri harus sudah bisa membentuk tim dengan sumber daya manusia yang kuat juga gitu. Tantangan paling berat apa sih pada saat melaksanakan pekerjaan itu? Karena kan makin banyak kepala ini, maksudnya makin banyak orang. Pernah nggak ketemu satu kasus yang kemudian tiba-tiba tim menjadi nggak stabil atau katakanlah tidak sesuai dengan keinginan yang Kang Febri lihat, kemudian Kang Febri melakukan apa gitu? Kalau seperti itu biasanya kita kan ada evaluasi Kang. Jadi minimal 1 bulan lah kita harus ada evaluasi.
pekerjaan-pekerjaan yang kadang juga kalau di lapangannya karena sudah terbiasa, alhamdulillah tidak pernah ada permasalahan yang cukup berat lah ya. Terus kan SOP juga sudah dijalankan, ya insya Allah lebih dipermudah gitu. Paling targetnya kita servisnya sih sebetulnya kan karena di dalam ini biasanya kadang suka ada pekerjaan yang mendadak Kang gitu. Nah jadi pekerjaan-pekerjaan yang lama yang memang seharusnya targetnya sekian biasanya agak meleset. Nah itu balik lagi sih sebenarnya saya biasanya ngomong ke kepala timnya lah istilahnya. Di situ harus ada pembagian tugas kembali. Ketika pekerjaan kita 10, satu orang editor itu mampu 5, ya yang 5 lagi jangan dibebankan ke dia, bebankan ke yang satu orangnya lagi. Kalaupun itu kita tidak in-house-nya sudah habis, ya udah kita ambil aja dari luar gitu. Jatuhnya ada freelance yang mungkin membantu di editornya gitu. Jadi gimana caranya pekerjaan-pekerjaan kita itu targetnya sudah selesai. Nah kalau di dekorasi juga kita harus bisa membaca waktu Kang. Kayak kemarin saya dekor dari jam 11, itu yang tadinya mungkin orang dekornya itu kita targetkan ya udah cukup 12 orang. Ternyata harus ditambah misalkan siapa yang peranan di pelaminannya, di apanya. Nah itu akhirnya kita hitung kembali. Nah meminimalisir kekurangan atau enggak keterlambatan karena kan kita mengerjakan perlu waktu yang lumayan gitu, sedangkan akad nikah pagi, akhirnya kita nambah orang lagi gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang mungkin kita langsung cepat deh gitu. Untuk di kantornya sendiri ya ketika istilahnya ada mereka itu kan sudah terjadwal sebetulnya Kang. Kita keluar kapan, terus di studionya sendiri ada pekerjaan apa. Nah itu semua sudah ada ranahnya yang mengatur. Makanya saya cuma dapat laporan sih biasanya. Kalau laporan yang pasti laporan pekerjaan dan laporan keuangan yang lebih jelasnya lah gitu. Hari ini kita ada pekerjaan ini dan ini hasilnya sekian gitu. Terus ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang istilahnya atau enggak hal-hal kecil seperti itu juga biasanya dilaporkan di grup lah. Kalau zaman sekarang kan tidak perlu kita hadir harus terus ketemu, betul. Tapi memang kalau saat ini malah saya lebih banyak di kantor sih sebetulnya, lebih banyak di kantor dan lebih banyak melihat aktivitas. Kadang kalau bisa dibilang gabut, saya harus ngerjain apa lagi ya gitu, bikin iklan apa deh gitu, atau enggak apa gitu, ngurusin apa, ada aja. Karena kan selain pekerjaan juga kita kan ke asosiasi. Betul. Nah gitu, makanya ke asosiasi ini nilai plus juga adanya inspirasi yang timbul ketika misalkan tiba-tiba ada yang ayo nge-share dong yang minggu kemarin dekorasinya gimana atau enggak fotografinya gimana. Nah itu lumayan menghilangkan rasa jenuh kita atau enggak ada pekerjaan kita itu jatuhnya ke situ. Saya harus nyari referensi lagi deh gitu. Jadi saya dicocokin terus nih, dimasukin terus nih sama konsep-konsep, sama jatuhnya saya lebih membagi waktu Kang. Membagi waktu tuh saya pagi misalkan saya harus ngerjain apa dulu, berarti saya agak siang saya coba buat pengecekan gitu kan di studionya. Nah lebih siang lagi misalkan satu hari itu saya coba buat ngurusin yang masalah dekorasi gitu. Nanti sorenya saya review keseluruhan dan juga apa yang harus saya lakuin besoknya. Nah itu biasanya saya ngaturnya seperti itu sih Kang. Ya. Penting banget sih Kang. Memang bagaimanapun juga Akak kan udah di puncaknya. Jadi kalau bisa percaya sama orang, saya sih nyebutnya akan bisa melakukan helikopter view, artinya semakin tinggi akan bisa lihat twin dari atas lah gitu. Makin banyak yang bisa dilihat, makin banyak yang bisa dibenahi. Dibanding misalnya akan terus-terusan di bawah terus, jadi akhirnya kelelep nggak kelihatan yang lain-lain. Itu udah seru banget saya pikir. Nah secara internal mungkin akan sudah ketemu lah celahnya gitu.
Nah, ini yang menarik bagaimana kemudian terutama di WO ya, di WO itu kan banyak berkoordinasi dengan tadi itu sumber daya manusia yang freelance, kemudian vendor-vendor dan lain-lain. Sementara misalnya dalam satu hari bisa berapa tempat gitu. Nah, itu untuk sedikitnya menggaransi kepercayaan diri Akang kepada mereka tuh kerjanya bener nggak ya gitu ya. Dan itu apa yang dilakukan itu? Ya tinggal tanya sama kepala projectnya. Atau dimulai dari pemilihan vendornya yang bener. Betul. Kalau pemilihan vendor kan lebih ke ini Kang ya, lebih ke kita kerjasama sudah lama biasanya. Cateringnya siapa, terus misalkan nanti fotografinya siapa, terus bisa jadi kalau WO ini dekorasinya siapa. Nah itu kita udah benar-benar pokoknya ya. Iya sudah terjalin tuh. Teruji gitu ya. Teruji lah istilahnya ya. Udah kayak saudara semua Kang. Jatuhnya ketika kita ada kesalahan atau enggak dengan gedung sekalipun, ketika kita ada kesalahan itu udah nggak kagok. Kayak misalkan wah ini cateringnya keasinan teh atau enggak gimana gitu. Nah itu laporan-laporan seperti itu udah nggak kagok lah istilahnya. Kita bilang teh kemarin ada komplainan ini dari klien gitu. Itu saya udah langsung karena untuk evaluasi kita juga kan, untuk pembenahan kita juga karena kita yang menjadi tanggung jawab di pernikahan mereka gitu sih Kang. Baik Sobat BM, kita bisa lihat Kang Febri sudah mencapai titik ini. Siapa yang sangka 10 tahun yang lalu Kang Febri mulai usahanya dari sampai kamera pun kamera juga modalnya dapat pinjam ya atau gimana minjem dulu pinjam modalnya gitu dan bisa mencapai titik sudah sejauh ini. Artinya semua memang harus dimulai dari langkah kecil kemudian secara konsisten selama 10 tahun sekarang itu bisa sudah sebesar ini. Nah Kang, terakhir nih pesan-pesan buat anak muda buat kasih semangat. Mereka kan sekarang lagi suka-sukanya jadi startup nih. Sekarang kalau dulu nggak ada yang kepikiran tuh. Kalau dulu cuma Kang Febri doang yang startup, sekarang banyak banget orang yang jadi startup. Nah, pesan-pesan buat mereka apa Kang? Pesan-pesannya kalau dari saya sih gali potensinya Kang. Terus fokus dan konsisten, kuncinya mungkin itu. Dan yang pasti diiringi dengan doa-doa yang memang itu ya siapa sangka saya juga bisa ternyata boom aja gitu dikasihnya kayak gini. Alhamdulillah kita nggak pernah tahu lah dulu, yang penting berusaha. Dulu juga saya kan sampai istilahnya dulu ngontrak gitu kan. Sampai saya punya satu kamar yang di situ gelap gitu. Kalau saya udah mau tidur tuh saya kadang suka nangis dulu Kang, itu Kang, nangis dulu, saya tuh harus ngapain lagi gitu, besok nih saya ngapain. Ternyata saya coba nulis, semuanya saya tulis, dan kalau sekarang saya buka lagi Kang, itu semua udah ada checklistnya Kang. Alhamdulillah udah tercapai semua, iya alhamdulillah. Dan ada perjuangannya sendiri-sendiri tuh ya. Ceritanya macam-macam lah gitu. Tetap semangat intinya itu. Ya. Oke Sobat BM, doa dan ikhtiar itu katanya seperti mengayuh sepeda. Semakin sering dikerjakan, tujuan kita makin dekat ke sasaran. Jadi kalau doanya belum dikabulkan atau ikhtiar kita belum sampai sesuai cita-cita, terus saja mengayuh, karena dengan mengayuh semakin dekat. Tadi kata Kang Febri itu kita nggak tahu di titik mana tiba-tiba boom semuanya terjadi. Itu saja obrolan singkat pada kesempatan kali ini. Sangat menarik, banyak insight yang kita dapat. Tetap semangat, salam berkarya dan berbagi inspirasi.